Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala, ma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi, amin. Wa yahrumu bil haidhi asyaratu asya'a: as-salatu wa tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul qur'ani wa shawmu wa talaqu wal mururu fil masjidi in khafa talbithahu wal istimta'u bima baina surrati wa rukbatihi. Wa yahrumu ban haram bil haidhi sebab kedatangan darah haid asyaratu asya'a ponapah sapolo dari arah-arah benyak-benyak perkara. Bukan asyru asya tapi asyaratu asya, karena asya ini mufrad dari syai'un. Andai dari syai'atun maka asyra, karena muzakkar itu klop jika dengan muannats. Jadi jika muzakkar asya, mufradnya asya itu muzakkar, maka adatnya itu harus muannats. Jika adatnya itu muzakkar, maka berarti muaddat, atau yang jamaknya itu bukan muzakkar juga tapi muannas, karena muzakkar dan muannas itu baru bisa hamil. Jika tidak as-salatu ropana salat, yang pertama adalah salat, wa tawafu ban tawaf yang biasa haid. Bagi yang hadas kecil saja tidak boleh salat, apalagi hadas besar seperti haid tidak boleh salat. Bahkan walaupun salat ia bukan, ini arti tidak boleh berarti haram. Bukan hanya, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana hukum orang haid, perempuan haid, apa boleh salat? Bukan hanya tidak boleh, tapi bahkan haram. Bukan hanya boleh untuk tidak salat, tapi bahkan tidak boleh atau haram. Sehingga salatnya menjadi dosa, bahkan menjadi dosa. Tapi ini yang kalian, wahai para wanita-wanitaku, wahai para perempuan-perempuanku, ya Allah, wahai para wanita, wahai para perempuan, nggak pakai ku ya, ini harus benar-benar tahu kalian ini, apa kalian benar-benar mengeluarkan darah haid atau bukan, atau hanya sekedar darah fasad atau darah istihadah, yang mana wajib tetap sholat. Kalau darah haid tidak wajib. Contoh, ini dasarnya, ini ilmu dasar tentang haid. Haid itu sedikitnya, minimalnya adalah 24 jam, baik secara non-stop, bersambung tanpa jeda, atau dengan jeda per hari. Misalnya hari pertama ia keluar darah 6 jam, hari kedua 6 jam, hari ketiga 6 jam. Ini contoh mudah. Hari keempat 6 jam, 6 kali 4 hari berarti 24 jam. Berarti 4 hari itu ia mengalami haid, tapi ia masih dihukumi haid. Artinya jika selama 1 hari pertama ia haid, mengeluarkan darah selama 6 jam, kemudian ketika ia mencoba tes dengan memasukkan kapas ke dalam farjinya, ia kemudian kapasnya tidak ada darahnya, tidak ada warna darah, maka ia langsung wajib sholat, bukan wajib mandi, karena ini sudah tidak sampai pada minimal haid 24 jam. Maka ia wajib kemudian sholat, walaupun pada awalnya ia dihukumi haid, yang mana ia tidak wajib sholat, tidak boleh sholat. Tapi ternyata di hari pertama saja ia hanya 6 jam, alias tidak sampai 24 jam, atau taruhlah 23 jam hari pertama, tidak sampai 24 jam.
tidak sampai siang malam, tapi hanya kurang 1 jam, maka setelah ia bersih itu 4 berhenti darahnya, ia langsung wajib sholat karena belum sampai 24 jam minimal, maka ia wajib sholat tanpa harus mandi terlebih dahulu karena bukan haid. Kenapa kok bukan haid? Karena sudah tidak sampai pada batasan minimal 24 jam. Ini mohon dimengerti. Ini mohon dimengerti. Ini banyak yang keliru. Para wanita-wanitaku, para wanita-wanita, banyak yang keliru. Kecuali kalian sudah nyampe 24 jam, hari pertama sudah nyampe 24 jam, kemudian hari kedua ya hanya 1 jam, maka 1 jam, kemudian seharian penuh misalnya tidak keluar darah, maka bagaimana ini? Silahkan dipilih. Bisa kalian langsung mandi wajib karena sudah melewati 24 jam, karena sudah mencapai batas minimal 24 jam, silakan mandi wajib, haid, kemudian sholat, atau menunggu sampai mana biasa kalian itu mengalami haid, apa 6 hari atau 7 hari atau lebih. Ambil pada yang biasa kalian mengalami haid, boleh. Cuma resikonya ketika ternyata dalam penungguan darah tidak kunjung datang setelah sampai pada masa-masa ia biasa mengalami haid sampai 7 hari misalnya, sampai 6 hari, 7 hari, 8 hari, ternyata darah tidak keluar, maka resikonya kalian harus mengqadha semua sholat yang kalian tinggalkan hanya karena menunggu. Dan bagi kalian yang langsung mandi wajib setelah melewati 24 jam, kemudian darahnya berhenti, kalian mandi wajib, ini tanpa resiko. Enak kan? Jadi saya kira enak. Saya kira lebih baik ikut yang ini saja, sehingga tanpa resiko. Takutnya di akhir nanti tiwas ngenteni tapi getene darah hete gak kunjung tiba. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, apalagi menunggu. Ini haid. Yang kedua tawaf. Mungkin dalam bab haid insya Allah saya akan panjang lebar di link yang lain, insya Allah, dalam bab yang di link YouTube yang lain, insya Allah, dalam bab haid bagi pemula, bagi dasar. Yang kedua, wat tawafu ban tawaf, ya, tawaf Baitullah 7 kali haram bagi seorang yang hadas kecil, hadas ausat, hadas sedang yang kata kemarin itu, atau hadas besar yaitu haid dan nifas. Wa masul mushafi, banyiting mushaf, wa hamluhu, bangiba mushaf, haram juga. Menyentuh lembaran Al-Quran dan juga membawa Al-Quran tidak boleh. Jadi perempuan haid jangan baca Fatihah dikirim-kirim ke para almarhumin, jangan. Ini zikir Ustadz, kan zikirnya pakai Al-Quran, artinya sudah diniati baca Al-Quran. Kalau zikir salawat tidak ada masalah. Kalau zikir yang lain, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, tidak ada masalah. Kalau Quran diniati zikir tapi kirimnya Fatihah, maksudnya dikirimkan kepada, berarti kan sudah mengatakan ia mengirimkan ayat Al-Quran, zikir-zikir. Jadi saya kira ini jauh dari makna zikir. Kalau mengirim, kalau hanya membaca dengan niat zikir tapi bukan untuk dikirim, tidak ada masalah itu. Ini menurut saya pribadi. Contohnya baca ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin.
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau ketika bacaan selamat dari penyakit, selamat dari gangguan setan, gangguan makhluk Allah, gangguan jin atau taun sekalipun, gangguan sihir, 3 kali kata Nabi pagi sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu kan niat zikir, doalah, tidak ada masalah. Karena ini tidak untuk kirim-kirim. Kalau untuk kirim-kirim, ya saya pribadi mengatakan tidak boleh kalau perempuan haid. Kalau hanya zikir semacam itu tidak ada masalah, perempuan haid tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wa hamluhu ban ngiba mushaf, membawa mushaf. 1, 2, 3, 4. Cukup 4 lagi. Di sesi yang lain kelanjutannya, yang sisanya yang 6 insyaallah. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.